Sudah terlihat kah? Sudah. Saya mau tanya, sudah dapat nggak kalian anatomi respirasi? Halo? Sudah dapat nggak anatomi tentang sistem respirasi? Sudah dokter barusan. Sudah dokter barusan dokter. Oke, berarti nyambung ya. Sekarang kita akan mempelajari mengenai struktur mikroskopisnya ya. Karena tadi pas sudah mempelajari tentang anatominya, sekarang kita lihat struktur kecilnya ya. Jadi diharapkan nanti presentasi ini tidak disebarluaskan melalui media sosial apapun ya. Ya, jadi untuk sistem respirasi, jadi tadi secara anatomi dibagi menjadi yang upper respiratory tract dan lower. Jadi sistem pernafasan atas dan sistem pernafasan bawah. Sistem pernafasan atas itu terdiri dari rongga hidung. Nah, ini nasal cavity namanya rongga hidung. Kemudian ada faring, ada laring. Kemudian untuk yang bawah itu dari laring, kemudian menuju ke trakea, kemudian bronki dan paru-paru. Di paru-paru ini nanti ada banyak, ada yang bronkial, respiratory, ada bronkial terminal, kemudian ada alveolar duct, alveoli dan pleura ya. Oke. Nah, ini untuk sistem respirasi. Nah, itu kita menjadi dua bagian ya. Ada yang berperan sebagai penghantar udara dan ada yang berperan di sistem respirasi. Yang untuk berperan sebagai penghantar udara itu ada dari nasal cavity, laring, trakea, bronki, dan bronkiolus. Kemudian untuk yang respirasi, itu sudah mulai dari terminal bronkial, respiratory bronkial, tapi yang berperan penting itu di alveolar duct, alveolar sac, dan alveoli. Ini yang berperan sebagai bagian respirasi. Nah, kita bahas mengenai nasal cavity atau rongga hidung ya. Jadi bagian dalamnya atau bagian posterior itu terdiri atas fossa nasalis atau rongga hidung atau nasal cavity. Jadi epitel penyusunnya itu merupakan epitel respirasi. Nah, namanya pseudostratified ciliated columnar epithelium ya. Jadi karena dia berperan untuk respirasi, nama lainnya adalah epitel respirasi kecuali di daerah olfaktori atau penciuman dan daerah vestibulum. Kemudian pada daerah nasal cavity, khususnya di daerah respirasi, itu terdapat sel goblet, kemudian ada pembuluh darah kecil yang sangat banyak yang disebut dengan Kreiselbach. Jadi kalau misalnya ada orang mimisan, nah pembuluh darah kecil inilah yang pecah. Respirasi khusus ini ada di sistem pernafasan ya. Jadi dia epitelnya adalah epitel kolumnar atau epitel silindris. Dia pseudostratified, jadi epitelnya seperti berlapis dan ada silianya, khasnya dia ada silia. Jadi pada epitel respirasi kita ada temukan 6 jenis sel yang berperan penting ya. Jadi khas pada epitel respirasi ada 6 jenis sel ini. Ada namanya sel kolumnar, sel Goldbras, kemudian ada namanya Pulsitly cell atau sel serosa, ada basal cell dan neuroendocrine cell. Di mana sel-sel ini sangat berperan pada epitel respirasi, baik dia menghasilkan mukus atau cairan ataupun dia menghasilkan beberapa partikel yang berperan untuk imun sistem ya. Jadi saya tidak akan bahas satu persatu, jadi ingat saja kalau epitel respi dia ada 6 jenis sel. Kemudian di nasal cavity seperti tadi saya katakan, selain ada yang berperan sebagai respirasi atau pernapasan, ada juga yang berperan untuk regio olfaktori atau penciuman. Jadi kan hidung kalian selain bisa untuk pernapasan, juga untuk pembau ya fungsinya. Jadi untuk olfaktori itu letaknya di atap rongga hidung ya. Jadi dia epitelnya berbeda, yang disusun oleh epitel olfaktori. Kalau tadi respirasi disusun oleh epitel respirasi. Khasnya juga ada namanya kelenjar Bowman. Nah, ini yang berperan untuk kelenjar olfaktori yang menghasilkan sekret yang nanti menangkap atau mengikat
protein-protein pembau sehingga kita bisa mencium bau apa yang kita hirup seperti itu. Nah, kalau tadi di epitel respi itu ada 6 jenis sel, kalau di epitel olfaktori dia ada 3 jenis sel, namanya sel olfaktori, sel sustentakular, dan basal. Ya, kalau respi ada 6, olfaktori ada 3. Nah, lanjut, ada namanya sinus paranasalis. Jadi sinus ini adalah rongga. Tadi waktu di anatomi sudah dibahas nggak mengenai sinus paranasalis? Sudah? Belum? Ada dibahas nggak? Ada dibahas nggak tentang sinus tadi? Waktu di anatomi. Ada dibahas? Dokter. Ada. Oke ya, sinus itu adalah rongga ya, Dek ya. Jadi rongga yang membuat kerangka di bagian tengkorak itu menjadi ringan. Jadi rongganya ada bilateral di tulang frontal, maksila, etmoid, dan sphenoid. Epitelnya juga sama, namanya epitel respirasi, tapi sel gobletnya sedikit ya. Oke, selanjutnya. Nah, masuk dari hidung kita akan menuju ke nasofaring. Jadi ada faring, jadi faring, nasofaring merupakan bagian dari faring. Faring itu dia itu mulai dari koana, tempat di hidung, sampai ke batas laring. Jadi faring itu dibagi menjadi 3. Daerah atas disebut dengan nasofaring. Nah, dia berhubungan dengan pernafasan, jadi epitelnya menyesuaikan dengan epitel pernafasan. Kemudian di tengah namanya orofaring dan di bagian bawah namanya laringofaring. Karena dia bersentuhan juga dengan pencernaan, sehingga epitelnya berubah. Namanya stratified squamous epithelium. Epitel berlapis pipih atau gepeng. Ya, itu khasnya ya di nasofaring. Jadi yang berhubungan dengan saluran pernafasan adalah regionasofaring. Nah, setelah itu masuk ke laring. Laring ini yang berperan khususnya adalah untuk fonasi ya, Dek ya, untuk suara atau pita suara itu terletak di laring ya. Epitelnya sama, epitelnya adalah epitel respirasi kecuali di daerah epiglotis karena dan vokal fold ini adalah pita suara itu epitelnya adalah dia berlapis pipih tapi tidak ada keratin. Ini khas karena dia berhubungan dengan pencernaan dan juga vokal fold karena dia harus pipih karena agar memudahkan untuk pergerakan pita suara ya. Kemudian turun lagi namanya trakea. Nah, trakea ini merupakan tabung yang panjangnya sekitar 12 cm dengan diameter 2 cm. Jadi mulai dari tulang rawan krikoid di laring sampai percabangan menjadi bronkus primer. Nah, itu adalah trakea. Nah, khas pada dinding trakea ada bentuk tulang rawan berbentuk seperti huruf C yang terbuka ke arah posterior dan dihubungkan oleh musculus trachealis. Jadi kalau trakea dia ada tulang rawan yang bentuknya khas seperti huruf C ya. Dia ada 3 lapisan penyusunnya, ada mukosa, submukosa, dan adventisia. Nah ini ya, ini adalah epitelnya yang saya tunjuk dengan silianya ya. Epitelnya sama pseudostratified epithelium atau epitel respirasi ya. Khasnya dia ini ada tulang rawan, tapi karena ini pemotongannya melintang dari atas, sehingga dia tidak terlihat huruf C-nya ya. Ini tulang rawannya ya, berbentuk huruf C dan ini adalah submukosanya yang terdiri atas kelenjar-kelenjar. Ya. Ini dia seperti huruf C. Nah, dia tertutup ke arah posterior. Ya. Ini dia huruf C. Nah, yang warna ungu. Jadi dia berbentuk seperti huruf C untuk kartilagonya. Ya. Dia akan terbuka ke arah esofagus. Ya. Kemudian ini ada beberapa lapisan-lapisannya ya. Ini lumennya, ini epitel penyusunnya. Kemudian turun lagi, jadi trakea akan terjadi percabangan. Nah, itu disebut dengan bronkus. Nah,
kemudian bronkus itu akan bercabang. Ada yang di luar paru, itu disebut dengan bronki primer atau bronki ekstrapulmonar. Di dalam paru yang disebut dengan bronkus intrapulmonar. Itu termasuk yang bronki sekunder dan tersier, bronkiolus, bronkiolus terminalis, dan bronkiolus respiratorius itu masuk ke dalam bronkus intrapulmonar. Jadi yang di luar paru hanya bronki primer saja, sisanya masuk di dalam paru yang disebut dengan bronki intrapulmonar atau bronkus intrapulmonar. Nah ini dia ya, tadi kita bahas tentang laring, kemudian trakea yang tadi seperti tabung, kemudian dia bercabang. Nah ini disebut dengan bronkus. Ada yang primer atau ekstrapulmonar di luar paru, ada yang intrapulmonar di dalam paru. Ya. Jadi kalau bronkus primer atau ekstrapulmonar, jadi karena dia baru percabangan dari trakea, secara logika strukturnya akan sama dengan trakea. Hanya saja diameternya lebih kecil dan dindingnya lebih tipis. Jadi kartilago atau tulang rawannya masih sama, hanya saja dia sudah mulai tidak berbentuk seperti cincin, tapi sudah mulai melempeng. Ya. Kemudian dia akan bronkus primer ini akan mengalami percabangan. Ke sisi kanan dia akan bercabang 3, ke sisi kiri dia akan bercabang 2 sesuai dengan lobus dari paru-paru. Ya. Nah, di sini yang perlu dinut adalah bronkus kanan, dia akan lebih lurus dari bronkus kiri. Dapat dijelaskan di anatomi kenapa yang bronkus kanan itu lebih lurus dari bronkus kiri? Dapat dijelaskan nggak di anatomi tadi? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa sih bronkus kanannya itu lebih datar dibandingkan yang kiri? Ada yang bisa? Kalau Jawab, dokter. ya gimana? Kayaknya karena di sebelah kiri itu terdapat organ jantung, dokter. Ya, ini hampir mirip ya. Jadi, ini kenapa yang kanan itu lebih lurus? Karena di bawahnya itu ada organ yang namanya hepar, ya, sehingga dia lebih lurus. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, setelah itu masuk ke... Nah, sekarang kita bahas ke bronkus ya, intrapulmonar atau disebut dengan bronki sekunder dan tersier. Jadi sama ada tulang rawan berbentuk huruf C yang sudah mulai terpipih dan dia kalau yang sebelumnya kan agak sedikit terbuka ke arah belakang. Kalau yang sudah intrapulmonar dia sudah melingkar tertutup semua sempurna. Jadi tidak ada yang masih rongga di belakang ya. Kemudian khasnya di sini ada ototnya, ada 2 lapis otot di daerah bronkus intrapulmonar. Nah, inilah otot inilah yang akan mengalami kontraksi apabila orang itu asma. Jadi kalau ada orang asma, kenapa suaranya menjadi hi kayak gitu-gitu? Karena pada saat sistem pernafasannya, daerah ototnya itu mengalami kontraksi sehingga saluran udaranya itu mengecil dan menimbulkan suara pada saat dihembuskan ya. Khasnya juga ada serat elastin ya sehingga daerah bronkus ini dia elastis untuk dilewati oleh udara. Kemudian khasnya lagi pada bronkus sekunder dia sudah memasuki lobus paru sehingga sudah ada cabang kecil dari bronki tersier atau segmental. Nah, kita lihat ya, ini untuk tulang rawannya atau kartilagonya, ini epitelnya. Ya. Nah, ini yang ditunjuk ini adalah epitelnya. Kemudian ini kartilagonya, ini adalah kelenjar-kelenjarnya, dan ini juga ototnya. Ya. Kemudian dari bronkus sekunder akan masuk lagi, kecil lagi disebut dengan bronkiolus. Nah, epitelnya, jadi bronkiolus ini makin lama, jadi dari trakea besar mengecil hingga
nanti akhirnya bertemu dengan alveoli itu sudah semakin mengecil ya lumennya. Jadi kalau bronkiolus yang lebih besar itu epitelnya masih epitel pernafasan. Tapi semakin dia bronkiolusnya semakin pendek, ukurannya semakin kecil, jadi epitelnya akan berubah dari yang pseudostratified, dia akan menjadi simple ciliated columnar. Jadi kemudian sampai ke simple cuboid. Jadi epitelnya semakin lama semakin pendek dan cuma satu lapis. Sudah tidak ada kelenjar dan masih kita bisa temukan namanya otot polos. Dan pada bronkiolus khasnya kita bisa menemukan namanya sel clara. Mulai bronkiolus kita bisa menemukan sel clara ya. Apa sih fungsinya? Jadi sel clara atau sel bronchiolar exocrine, nah, jadi merupakan sel yang berbentuk seperti kubah dan punya mikrofili pendek tumpul. Fungsinya dia mensekresikan suatu cairan yang disebut dengan surfaktan yang berperan untuk menjaga agar paru-parunya tidak kolap pada saat terjadi pengembangan udara pada paru-paru. Dan juga dia berperan untuk detoksifikasi senyawa xenobiotik. Ini adalah senyawa-senyawa yang tidak sengaja masuk ke dalam paru-paru yang bersifat beracun. Jadi dia berperan untuk menghilangkan senyawa-senyawa tersebut. Kemudian dia akan mensekresi atau menghasilkan peptida antimikroba dan sitokin untuk pertahanan imun lokal. Jadi kalau ada bakteri yang masuk atau mikroba, jadi sel clara ini akan memberikan perlindungan kepada paru-paru sehingga bisa dibunuhlah mikrobanya dan sebagai pertahanan terhadap imun sistem. Dan juga sel clara berperan sebagai stem cell. Nah, ini dia bronkiolus ya. Kalau kita lihat, nah ini ada ototnya masih satu lapis. Kemudian ini adalah kartilagonya. Ya, ini dia. Ya, mohon maaf ya, ada sedikit gangguan ya. Jadi kalau untuk bronkiolus, nah tadi kan ada bronchiolusnya, kemudian dia akan bercabang lagi, namanya bronkiolus terminalis. Nah, terminal udah terakhir dah ini. Habis itu epitelnya ciliated simple cuboidal. Jadi dia ada selapis kuboid atau selapis kubis dengan ada silianya dan tetap ditemukan sel clara. Jadi kemudian si bronkiolus terminalis walaupun sudah akhir, dia ternyata bercabang lagi untuk bisa masuk ke alveolus, namanya bronkiolus respiratorius. Nah, ini ya, bronkiolus respiratorius, nah epitelnya adalah simple juga kuboid epitel dengan sel clara, tapi khasnya dibandingkan dengan bronkiolus terminal, bronkiolus respiratorius itu kita bisa menemukan adanya alveoli yang sudah tersebar banyak. Dan diameternya semakin kecil, tetapi alveolusnya banyak kita temukan. Habis itu, nah dari
bronchiolus respiratorius nanti akan terus membuat suatu saluran namanya ductus alveolaris. Ini epitelnya sudah simple kubis, jadi selapis kubis dengan banyak alveoli. Kemudian sudah tidak ada dinding, jadi dia disusun oleh alveolus-alveolus. Jadi urutannya dari bronchiolus terminalis, kemudian dari bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, sacus alveolaris ini berbentuk seperti kantong dan akhirnya atrium. Atrium ini sudah batas akhir. Ya. Nah ini sekarang alveolus. Alveolus itu merupakan evaginasi yang mirip kantung. Jadi dia merupakan suatu cekungan yang akan menyerupai dengan kantong dengan diameter sekitar 200 mikrometer. Dia itu kita bisa temukan di mana? Bisa ditemukan mulai di bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, dan sacus alveolaris. Nah, dinding alveolus itu dia ada dua jenis sel yang berperan namanya pneumosit tipe 1 dan pneumosit tipe 2. Nah, ini dia. Ini adalah bronchiolus respiratorius yang tadi saya bilang, yang bulat-bulat kecil-kecil ini adalah alveolusnya. Kemudian dia akan bercabang lagi, dia akan membentuk ductus alveolaris. Ductus ini akan bercabang lagi membentuk sacus kayak kantong, dan atrium itu terkecil. Nah, kalau bisa lihat di sini lagi, ini adalah ductus, kemudian dia akan membentuk sacus satu kantongnya. Ini ductus bentuk sacus. Nah, ini alveolus kita. Ya, sekian untuk presentasi saya kuliahnya. Sudah jelas? Jelas ya? Nanti PowerPoint-nya akan saya kirimkan ke Kortinya. Nah, nanti semoga dibaca dan bisa dijawab nanti untuk ujian UTS-nya ya. Nanti UTS-nya biasanya saya ngambilnya di PowerPoint sih. Jadi semoga bisa dijawab. Ya, nanti. Ada pertanyaan adik-adik tentang struktur histologi dari respirasi? Dipersilakan. Nah, pertanyaan? Kalau tidak, bisa kita akhiri. Saya sudah mengirimkan PowerPoint-nya ke Yuda ya. Bisa dimanfaatkan nanti ya. Tapi jangan disebar ya di sosial media. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Ini sudah saya ringkas dibandingkan yang punya kedokteran lebih dalam. Ini sudah superficial dan sudah saya note yang penting-penting. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Gimana? Sudah? Enggak? Sudah? Iya? Gimana? Sudah jelas? Bisa diakhiri atau bagaimana? Mana adik-adik? Sudah, dokter. Sudah? Bisa, dokter. Kalau gitu saya akhiri ya. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat ya. Bisa nanti lulus untuk UTS ya. Itu saja. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon maaf tadi saya terlambat ya. Saya sudah memundurkan jamnya, ternyata ujiannya tidak cukup 1 jam ya. Jadi mohon maaf ya. Saya terlambat ya. Terima kasih. Saya bisa akhiri ya. Selamat belajar ya.
Terima kasih, Dok. Terima Terima kasih, kasih, Mas. dokter. Terima kasih dokter.